Huya wajahnya penuh kesuraman. Bai Wanwan tidak hanya memiliki Xin Feng, tapi juga merebut hati dua suaminya. Kalau dia memberitahu para hewan liar bahwa Bai Wanwan adalah betina suci, meskipun dia betina suci, begitu jatuh ke tangan hewan liar dia hanya akan menjadi induk hewan yang hanya bisa melahirkan anak. Hewan liar yang biadab itu sama sekali tidak akan menghargai betina. Semua betina, tidak peduli mulia atau rendah, di mata mereka sama saja dengan induk hewan yang belum beradab, hanya alat untuk melampiaskan nafsu dan melahirkan. Huya memberitahu rencananya pada Rui. Rui setelah mendengarnya wajahnya berubah drastis. Masalah ini kalau sampai kepala suku tahu, dia tidak hanya akan menghukumku. Melihat dia tidak mau, wajah Huya langsung masam. Dasar sampah, bukannya kau bilang akan baik padaku seumur hidup. Tidak akan menuruti perkataanku selamanya. Rui mengerutkan kening. Huya, aku demi kebaikanmu. Kita hidup sendiri saja bukannya baik. Mengganggu Bai Wanwan, kita tidak akan punya hari-hari yang tenang. Dia mencoba memeluknya, tapi dihempaskan oleh Huya. Jangan sentuh aku. Bai Wanwan tinggal di sebelahku, aku tidak akan pernah hidup tenang. Rui buru-buru memeluknya. Bagaimana mungkin, kau punya aku, masih ada Xin San dan Xinyu. Belum selesai dia bicara, sudah dipotong dengan kejam. Kalau kau tidak melakukan sesuai perkataanku, jangan kembali ke rumah ini lagi. Rui tidak menyebut mereka lebih baik, begitu menyebut dua bersaudara itu, Huya merasa seperti ditampar Bai Wanwan di depan umum. Jelas-jelas mereka adalah jantannya, tapi belakangan ini tidak pernah berebut. Xinyu meskipun hari ini ikut dia pulang ke kamar, jelas terasa berbeda dari dulu. Dulu cuma dipeluk saja, Xinyu akan tersenyum lebar tanpa henti. Hari ini saat di kamar, dia sama sekali tidak tertawa. Hati mereka sudah direbut oleh Bai Wanwan. Rui sekarang memang masih menyukainya, tapi nanti. Kecemburuan dan ketidakrelaan di hatinya berkobar menjadi api yang menyala-nyala. Tersadar dan melihat Rui di sampingnya diam saja, Huya menendangnya. Perkataanku barusan kau dengar tidak? Rui memegang kakinya dan mengembalikannya ke tempat tidur, menunduk tidak melihatnya. Aku dengar, aku akan segera melakukannya. Kau juga jangan marah. Bai Wanwan adalah betina suci, tapi dia bukan istri kami, kau yang istri kami. Perkataan Rui membuat amarah Huya sedikit mereda, mendesak dengan suara keras. Kalau begitu cepat kau pergi. Baik. Dia bangkit, tatapannya jatuh pada Huya, hatinya sebenarnya agak sedih. Jantan yang diusir istri hanya bisa meninggalkan suku dan menjadi hewan liar. Bai Wanwan adalah betina suci, pergi kemanapun akan hidup enak. Tanpa dia, di suku kucing, Huya seharusnya tidak akan setiap hari mengalihkan perhatiannya ke suami orang lain. Di luar gua tanah tertutup salju tebal, langit masih menurunkan salju dengan cepat tanpa henti. Manusia hewan yang memiliki bakat tidak terlalu takut dingin. Saat Rui melewati suami Huya lainnya, dia berpesan pada mereka. Kalian jaga Huya baik-baik, aku pergi keluar sebentar mungkin baru kembali beberapa hari lagi. Jantan yang sedang menyapu salju paling dekat dengannya bertanya heran. Salju sebesar ini kau mau kemana? Kau jangan pedulikan, jaga Huya baik-baik. Selesai bicara dia meninggalkan jejak di atas salju, perlahan menghilang dari suku kucing. Xin Feng sedang di usia muda yang penuh gairah. Kalau bukan karena Bai Wanwan kasihan dia sebelumnya kehilangan bakat dan hampir mati kesepian, dia tidak akan membiarkannya bertindak sesuka hati selama beberapa hari ini. Saat Xin Feng menciumnya lagi, Bai Wanwan memalingkan wajahnya. Aku lelah. Xin Feng terpaksa menarik napas dalam, menenangkan diri. Aku menyakitimu ya. Meskipun tidak melanjutkannya, tapi Xin Feng sedang di masa keingintahuan yang tinggi. Khawatir dirinya membuat betina kecil tidak nyaman, sehingga tidak membiarkannya mendekat. Bai Wanwan menggerakkan tubuh, mencari posisi lebih nyaman, bersandar di pelukannya. Tidak, aku cuma agak lelah. Ada satu hal lagi yang mau kubicarakan denganmu.
Dia hanya lelah karena terus-terusan beraktivitas. Tiap hari beli pil di toko sistem untuk dimakan, poinnya yang sedikit itu tidak akan kuat menanggungnya. Mendengar bukan karena dirinya membuatnya marah, Sin Feng sedikit lega, menunduk mencium keningnya. Dalam kegelapan matanya mengalirkan kelembutan dengan tenang. Kau bicara, aku dengarkan. Bai Wanwan mengangkat tangan mengusap dagunya. Bentuk wajahnya sangat bagus, garisnya halus dan indah. Dia mengangguk sambil tersenyum menyipitkan mata. Sekeliling gelap gulita, sebenarnya tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia tahu Sin Feng juga sedang menatapnya dengan lembut. Kau ingin sekawanan anak tidak? Tangan yang melingkar di pinggangnya tiba-tiba mengerat. Bai Wanwan mengulurkan tangan mencolek dadanya. Kau tenang sedikit. Sin Feng baru sadar dirinya salah paham, menggenggam tangannya. Tidak ada jantan yang tidak menginginkan anaknya sendiri. Tapi aku tidak terburu-buru, kita masih punya waktu seumur hidup. Dia meskipun tidak punya banyak pengalaman, tapi juga dengar dari manusia hewan di suku, betina ingin melahirkan tidak semudah itu. Seperti Huya di sebelah. Sebelum Wanwan dites sebagai betina suci, dia selalu menjadi betina dengan kesuburan paling unggul di suku. Suaminya banyak, diperkirakan juga butuh waktu lama baru bisa hamil. Wanwan meskipun betina suci, tapi hanya punya dia satu suami, mana bisa secepat itu hamil lagi. Bai Wanwan tersenyum menyipitkan mata. Jadi kau sebenarnya mau atau tidak? Melalui interaksi selama ini, Sin Feng sudah bisa menilai ekspresinya dari perkataannya. Dia sekarang pasti sedang menatapnya dengan penuh senyum. Mana mungkin tidak mau, dalam mimpi pun mau. Bai Wanwan mengangkat tangan menyentuh ujung hidungnya. Baiklah, kukabulkan. Saat musim hangat aku akan melahirkan sekawanan anak untukmu. Dalam kegelapan senyum Sin Feng membeku. Apakah artinya seperti yang dia kira? Tiba-tiba tidak ada suara. Bai Wanwan tidak puas. Kenapa tidak bicara? Suara jatuh, Sin Feng tiba-tiba menangkup wajahnya. Wanwan, apakah maksudnya seperti yang kupikirkan? Apa yang kau pikirkan? Coba katakan. Dia menggodanya sambil tersenyum. Tatapan Sin Feng turun, jatuh ke posisi perut bawahnya, jarinya dengan gemetar menempel di sana. Di sini sudah ada anak-anak kita. Tangan Wanwan menumpuk di punggung tangannya. Di sini sudah ada anakmu. Sin Feng merasa matanya panas, memeluk kembali betina kecil itu ke dalam pelukannya, seolah memeluk seluruh dunianya. Bai Wanwan bersandar di pelukannya, merasakan kegembiraan dan keharuannya, perasaannya juga sangat istimewa. Rui berjalan ke arah kota hewan liar selama 2 hari, sama sekali tidak bertemu hewan buas apapun. Tepat saat dia ingin mencari tempat bermalam, di belakang terdengar suara gemerisik. Dia buru-buru bersembunyi. Roger membawa karavannya berjalan maju. Suku kucing jaraknya tidak jauh, tapi dia sementara tidak berencana pergi ke sana lagi. Kapten, lihat. Jantan pembuka jalan menunjuk jejak yang muncul di tanah. Tatapan Roger mengikuti jejak kaki melihat ke arah batu gunung besar, memberi isyarat mata pada 2 jantan di depan. 2 jantan itu mengerti dan segera menyebar. Rui bersembunyi di balik batu mendengar suara menghilang. Dia juga tidak yakin apakah jantan-jantan itu sudah pergi. Menunggu cukup lama sampai hampir habis kesabaran, memberanikan diri mengintip sedikit. Saat melihat Roger dan karavannya, Rui menghela napas lega. Roger berjalan mendekat, mengamati Rui dari atas ke bawah. Aku ingat, suku kucing cuma punya beberapa jantan kuat. Roger sekali lihat tidak akan lupa. Hati Rui lega. Kapten Roger, aku jantan dari suku kucing. Tadi sembunyi karena khawatir bertemu hewan buas. Lalu kau keluar mau apa? Di rumah jantannya banyak, makanan tidak cukup. Cuaca begini kau satu jantan berburu. Roger menatapnya dengan senyum yang bukan senyum. Rui buru-buru mengangguk. Benar, mereka ada urusan lain. Setelah bicara begitu, Rui lama tidak mendengar suara, mendongak memberanikan diri.
Xin Feng milik Bai Wanwan apa bisa tidak merawatnya dengan baik? Disebut tentang Bai Wanwan, Rui agak gugup menjawab. Merawatnya cukup baik. Tatapan Roger tidak ditarik, sudut bibirnya melengkung. Benarkah? Kenapa aku merasa kau seperti sedang berbohong? Rui makin gugup. Aku tidak bohong. Tanpa sadar dia bicara lebih banyak. Xin Feng meskipun tidak punya bakat, tapi kepala suku tidak akan membiarkan Bai Wanwan kelaparan. Rui mengatupkan bibir. Bakat Roger lebih kuat darinya, memberinya tekanan yang sangat kuat. Beritahu aku, Bai Wanwan sebenarnya betina tidak berguna atau bukan? Rui terkejut, baru membuka mulut sudah dipotong Roger. Pikir baik-baik sebelum bicara. Kalau jawabannya tidak memuaskanku, kau tidak perlu pulang lagi. Rui mengepalkan tinju. Kapten Roger, apa maksudmu? Apa karavan kalian mencelakai nyawa manusia hewan? Sudut bibir Roger terangkat penuh arti. Siapa yang tahu kalau aku mengambil nyawamu? Rui ragu berulang kali, tidak tahu apakah harus memberitahu masalah Bai Wanwan padanya. Tidak mau bicara, kalau begitu bunuh saja langsung. Suara Roger penuh ketegasan membunuh. Dia bahkan langsung berbalik pergi. Tunggu Kapten Roger, aku bicara. Rui tidak berani ragu lagi. Roger baru berbalik, tapi Rui belum juga bicara. Sedang berpikir bagaimana menipuku. Tidak, kau bisa menyuruh orang di sekitar mundur jauh. Roger melambaikan tangan, orang-orang karavan mundur semua. Dia menyipitkan mata mengancam. Berani menipuku, kau dan istrimu, aku tidak akan melepaskan kalian. Aku akan beritahu semua yang kutahu padamu. Tapi aku punya satu syarat. Bai Wanwan adalah betina suci. Kalau kau ingin mendapatkannya, tidak boleh menyakiti manusia hewan suku kucing. Kau bisa membawanya pergi diam-diam. Apa yang dia katakan selanjutnya, Roger sama sekali tidak dengar. Darah di seluruh tubuhnya mendidih. Pantas saja dia betina tidak berguna tapi bisa hamil. Ternyata dia adalah betina suci. Siapa sangka suku kecil seperti suku kucing ternyata melahirkan seorang betina suci. Dia teringat Xin Feng lagi. Orang itu atas dasar apa memiliki betina suci sendirian. Roger menggertakkan gigi, hampir saja tertipu. Dia menunduk menatap Rui. Masalah ini selain aku, kau pernah beritahu siapa lagi? Jantan di karavan semua dia percayai, tapi dia tidak berencana memberitahu masalah Bai Wanwan pada mereka. Betina kecil itu cukup menarik. Awalnya dia tidak berniat berpasangan, tapi kalau berpasangan dengan betina suci seperti itu, sepertinya tidak buruk. Selain manusia hewan suku kucing, di luar tidak ada siapapun yang tahu. Bagus sekali. Rui mendongak. Apanya yang bagus sekali? Dia melihat niat membunuh di wajah Roger, segera menyerang balik. Bakatnya dikerahkan, angin kencang mengamuk di sekitarnya. Tapi baru saja mulai, sudah dipadamkan oleh api yang menutupi langit. Roger menepuk tangan. Rahasia ini biarlah selamanya tertinggal di suku kucing. Dia akan membawa pergi Bai Wanwan, tidak membiarkan siapapun tahu dia adalah betina suci. Roger berjalan menuju karavannya. Ubah rute ke suku kucing. Cuaca makin dingin, Bai Wanwan makin suka tidur. Setiap hari terbungkus selimut bulu angsa tidak mau bangun. Tapi tidak mau bangun juga harus bangun. Anak-anak tumbuh sangat cepat. Kalau saat ini tidak menemani mereka, tak lama lagi mereka tidak akan membutuhkan induknya lagi. Menahan suhu dingin, dia dengan cepat memakai jaket bulu angsa. Beberapa anak sudah diberi makan oleh Xin Feng, sedang melompat-lompat lincah berkejaran di dalam gua. Dua anak harimau ukurannya sudah seperti anjing kecil, sedangkan dua anak kucing lainnya masih sangat lemah. Yang membuat Bai Wanwan lega adalah anak harimau tidak menindas anak kucing mentang-mentang badannya besar. Sebaliknya mereka malah menggigit daging menyuapi dua anak kucing, khawatir anak kucing tidak kenyang. Dia berjalan memeluk anak-anak itu, mereka mengibaskan ekor mengelilinginya, senang bukan main. Xin Feng mendengar suara,
berjalan ke dalam melihat sekilas. Sudah bangun, kau temani anak-anak main sebentar, aku panggangkan daging untukmu. Siang ini aku ingin buat makanan lain. Dia hari ini sangat ingin makan hotpot. Terlalu lama di dunia hewan, mulutnya hambar, butuh sedikit rangsangan. Diperkirakan Xin Feng tidak bisa menerimanya, dia bisa menaruh sedikit bumbu, membiarkannya terbiasa pelan-pelan. Kalau bisa terima, nanti pelan-pelan tambah level pedasnya. Karena mau hidup bersama, suaminya harus pelan-pelan belajar makan berbagai macam makanan. Begitu sekeluarga hidup bersama, menikmati makanan enak dan kehidupan, baru terasa bermakna. Kalau tidak, makan sendiri-sendiri lebih baik hidup sendiri-sendiri. Kalau begitu kau beritahu aku bagaimana membuatnya. Tidak usah, biar aku saja. Kau kesini temani anak-anak main. Dia harus menukar barang di toko sistem, juga harus menukar panci. Lempengan batu menghantar panas terlalu lambat, boros kayu bakar. Xin Feng berjalan ke sampingnya. Biar anak-anak main sendiri, aku bantu kau bisa santai sedikit. Bai Wanwan langsung menekannya duduk di sofa. Kau temani anak-anak, aku kerjakan sendiri. Dia membuka toko sistem, menghabiskan hampir 100 poin baru bisa membeli semua barang yang dibutuhkan. Terlalu mewah, terlalu berdosa. Beberapa hari ini dikonsumsi terus, saldo di panel tinggal sisa 60. Hatinya sakit sampai berkedut. Kalau bukan karena beli 2 butir obat itu, sekarang diperkirakan masih ada 1 atau 20 ribu. Tapi dia tidak menyesal. Menyembuhkan Xin Feng bukan hanya menepati janji, dia juga bisa melindungi dirinya dengan lebih baik. Aku sudah selesai, cepat kemari makan. Xin Feng mendengar suaranya, mengembalikan anak-anak yang mengantuk ke kandang. Ruangan dipenuhi aroma aneh yang agak menyengat. Dia mengendus, menatap kuah merah itu. Ini apa? Ini namanya hotpot. Di dalamnya aku tambah banyak sayuran, juga tambah beberapa jenis daging hewan liar. Kau coba bisa makan tidak? Kalau tidak bisa makan, kau makan yang lain dulu. Baik, aku coba. Xin Feng tanpa ragu, apapun yang Wanwan inginkan dia bersedia mencoba. Bai Wanwan melihat dia kooperatif, tersenyum menjepit sepotong daging dan menyodorkan ke mulutnya. Xin Feng membuka mulut menerima. Lidahnya tersengat, dia tanpa sadar mengerutkan kening. Bai Wanwan menyadarinya dan mengingatkan. Kalau kau rasa tidak enak jangan dipaksakan. Hari ini coba dulu, kau lepehkan saja. Rasa sakit di lidah masih berlanjut, tapi tidak terlalu tak tertahankan. Setelah rasa sakit lewat, ada sensasi rangsangan yang sulit dijelaskan, membuatnya ingin mencoba lagi. Cukup enak, aku coba lagi. Tiba-tiba Bai Wanwan menoleh. Kau dengar suara sesuatu tidak? Xin Feng tidak memperhatikan luar. Mendengar perkataannya, dia memasang telinga mendengarkan teliti. Aku keluar lihat sebentar. Dia membuka pintu gua melihat keluar. Salju dibanding 2 hari lalu jauh lebih kecil, tapi tumpukan salju di tanah bertambah tebal. Suara ini tidak benar. Aku jalan ke depan lihat sebentar, kau jangan keluar. Bai Wanwan sedang sibuk makan hotpot, dia tidak akan kemana-mana. Sambil bicara dia menyendok beberapa potong akar teratai dan irisan daging, mengunyah dan menelannya ke perut. Saat menghabiskan lembar rumput laut terakhir, pintu gua batu didorong terbuka dengan keras. Angin salju juga membawa Xin Feng masuk. Cepat bereskan barang, kita pergi. Kenapa? Saat ini dia mendengar auman dan teriakan. Berbagai suara kacau terdengar di dalam suku. Wajah Xin Feng penuh keseriusan. Sepertinya hewan liar datang merampok makanan dan betina. Xin Feng menerobos masuk gua, memasukkan beberapa anak ke keranjang. Bai Wanwan juga dengan cepat memasukkan semua barang di ruangan ke dalam ruang spasial. Dia tidak menghindari Xin Feng. Keterkejutan di wajah Xin Feng melintas sesaat, tapi tidak banyak tanya, menariknya lari ke belakang gunung. Cepat, di sana ada betina, cepat kejar. Bai Wanwan dipeluk di dada Xin Feng,
dengan susah payah menerobos salju lebat. Dia menoleh penasaran melihat ke belakang. "Jangan lihat, nanti kau takut." Xin Feng menutup matanya, khawatir dia ditakuti oleh hewan-hewan liar itu. Bai Wanwan justru mengulurkan tangan menarik tangan Xin Feng, lanjut melihat ke belakang. Cacat di tubuh mereka itu bawaan lahir. Tubuh hewan liar itu tidak ada yang kekar, sepertinya ada cacat di berbagai bagian tubuh, persis seperti manusia cacat. Bukan bawaan lahir, mereka semua jantan yang lahir di suku-suku besar. Karena melakukan kesalahan mereka diusir, atau dibuang oleh betina mereka sendiri. Setelah tidak punya tempat tinggal mereka lari ke kota hewan liar. Penguasa kota demi menjinakkan mereka, agar mereka tidak lagi merindukan kehidupan suku, membuat mereka menjadi sangat jelek. Agar hewan lain begitu melihat langsung tahu itu hewan liar, dan akan menjauhi mereka. Huya dan para suaminya kebetulan menerobos keluar dari gua. Melihat mereka, dia langsung mengabaikan Bai Wanwan. "Xin Feng, tunggu, kita pergi bersama." Xin Feng tidak mempedulikan, berjalan lebih cepat. Jalan bersalju sulit ditempuh. Xin Feng akhirnya berubah wujud menjadi serigala perak. "Wanwan peluk anak-anak duduk di punggungku. Aku gendong kau jalan lebih cepat." Dia baru pertama kali melihat wujud hewan Xin Feng. Bulu putih perak, tubuhnya jauh lebih besar dari serigala biasa. Setidaknya dalam pengetahuan modern, ukuran tubuhnya cukup untuk dibandingkan dengan macan tutul, bahkan mungkin lebih besar sedikit. Dia mencengkeram bulu Xin Feng, dengan susah payah naik ke atasnya. "Aku sudah duduk, jalanlah." Serigala perak berdiri dari tanah dengan gagah berani. Keempat kakinya yang kokoh bergerak lincah menerobos salju. Bai Wanwan memeluk anak-anak sambil menyusutkan leher, benar-benar terlalu dingin. Banyak manusia hewan suku kucing juga dipaksa lari ke arah ini. Mereka lari sambil minta tolong. Tapi hewan liar itu bertindak kejam tanpa ampun. Bertemu jantan satu cakar satu nyawa tidak disisakan hidup, lalu menumpuk mereka jadi satu. Bai Wanwan menoleh melihat, tepat melihat seekor hewan liar merobek kaki jantan suku kucing, lalu menggerogotinya. Di sana ada serigala perak membawa betina lari. "Cepat kejar." Hewan-hewan liar itu serempak melihat ke arah Bai Wanwan. "Ketahuan, kita harus cepat." Dia tidak berani membayangkan, kalau sampai tertangkap hewan liar yang biadab ini, akan seperti apa nasibnya. Baru saat inilah dia menyadari benua hewan jauh lebih berbahaya dan berdarah dibanding bayangannya. "Kalian cepat kejar." Huya dengan cemas mendesak para suaminya. Tapi kecepatan Xin Feng terlalu tinggi. "Huya, tidak keburu, kita segera terobos dari sisi lain." 7-8 hewan liar yang jelek mengepung kemari. Huya gemetar ketakutan, melihat Bai Wanwan yang menjauh, dalam hati memaki tanpa henti. Dia hanya ingin hewan liar diam-diam membawa Bai Wanwan pergi. Mengapa mereka membunuh seluruh manusia hewan di suku? Dia tidak ingin seperti ini. Tapi sekarang Bai Wanwan telah melarikan diri, sedangkan manusia hewan suku kucing mati dan terluka. Dia duduk di punggung suaminya, tiba-tiba menunjuk ke depan dan berteriak seperti orang gila. "Kalian pergi tangkap dia. Dia adalah betina suci. Kalau menangkapnya dia bisa melahirkan banyak anak untuk kalian hewan liar." Pemimpin kecil kelompok hewan liar di kejauhan mendengar perkataannya, dengan cepat menoleh melihat ke arah serigala perak. Betina suci akan muncul di suku kecil seperti ini. Tapi tidak peduli benar atau tidak boleh membiarkan betina manapun lolos. "Pergi tangkap betina itu kembali untukku." Bakat Xin Feng sudah pulih dan kecepatannya sangat tinggi, melompati hewan liar yang mencoba menghadang. "Peluk aku erat-erat." Bai Wanwan hampir terlempar, dia memeluk leher Xin Feng dengan seluruh tubuh tegang, membenamkan wajahnya di bulu punggung Xin Feng. Hewan liar di belakang berteriak sambil mengejar. "Xin Feng, aku hampir tidak bisa pegangan lagi. Coba lihat apa kita sudah menyingkirkan hewan liar itu." Xin Feng memperlambat kecepatan. Sudah tersingkir sementara.
Gunung dalam tidak aman, aku akan menyusuri kaki gunung, mencari tempat aman untuk bermalam dulu. Suhu di musim salju sangat rendah, betina yang lemah bisa mati kedinginan. Kau lebih paham situasi di luar daripada aku ikut katamu. Xin Feng memutari dua gunung menyusuri kaki gunung, tiba-tiba langkahnya berhenti, menatap sekeliling dengan waspada. Bai Wanwan menyadarinya, baru mau tanya ada apa, terdengar suara auman harimau yang memekakkan telinga. Xin Feng mengangkat kepala membuka mulut ke arah hutan di depan, auman serigala yang penuh intimidasi terdengar. Hutan hening sesaat, perlahan muncul sosok hewan buas. Wajah Bai Wanwan menjadi pucat. Ternyata seekor harimau. Di hatinya hanya ada satu pikiran, apakah serigala bisa menang melawan harimau? Bulu di seluruh tubuh serigala perak berdiri tegak, dia tidak menoleh, hanya menatap harimau di depan. Wan, kau bawa anak-anak turun dulu, bersandar di dinding gunung, jangan bergerak sembarangan. Bai Wanwan dengan patuh meluncur turun dari punggungnya, betisnya agak lemas. Itu harimau, kau bisa menang melawannya. Kalau tidak menang, dia dan beberapa anak akan jadi makanan harimau. Aku manusia hewan, dia harimau biasa. Jangan takut. Mulutnya menenangkan Bai Wanwan, padahal sebenarnya dia sangat pasif. Kalau bertemu harimau sendirian, dia sama sekali tidak takut. Tapi kalau lengah dan harimau mengambil kesempatan melukai Wanwan dan anak-anak, akhirnya dia bisa membunuh harimau itu, tapi juga akan terluka. Roger membawa karavan berjalan sehari semalam, akhirnya sampai di suku kucing. Kapten, ada yang tidak beres, lihat. Roger berjalan ke tepi tebing melihat ke bawah. Di dalam suku bergelimpangan mayat manusia hewan. Hewan liar menyerang suku kucing. Alis dan mata Roger seketika menjadi suram. Jantan bernama Rui itu menipunya. Sebelum memberitahunya, dia sudah membocorkan beritanya. Kalau Bai Wanwan jatuh ke tangan hewan liar, biarpun dia punya kemampuan hebat, dia tidak akan bisa menyelamatkan Bai Wanwan. Di dalam suku kucing setidaknya ada puluhan hewan liar, karavannya kalau melawan langsung tidak ada jalan hidup. Roger memerintahkan karavan menunggu di tempat, dia sendiri berubah menjadi wujud hewan menyusup ke hutan mendekati suku kucing dengan hati-hati. Pemimpin, aku sudah tanya orang lain di suku kucing, betina bernama Bai Wanwan itu memang betina suci. Bagus, bagus sekali. Semua keluar cari, harus temukan betina suci itu. Asalkan kita temukan betina suci dan kirim kembali, penguasa kota pasti akan memberi hadiah besar. Roger mendengar itu diam-diam mundur. Untunglah Bai Wanwan sudah melarikan diri. Asalkan dia menemukannya sebelum hewan liar, masih ada kesempatan. Serigala perak menjejakkan kaki belakang dengan kuat menerjang menggigit ke arah harimau. Dia tidak berharap bisa menggigit sekali kena, hanya ingin menggunakan serangan ganas untuk menakuti lawan. Setelah gigitannya meleset, harimau sepertinya menemukan kesempatan menggigit leher serigala perak. Tapi saat itu tubuh serigala perak tiba-tiba membesar beberapa kali lipat, ukurannya menjadi lebih besar dari harimau. Bai Wanwan melihat adegan seperti film fiksi ilmiah di depannya sampai berdecak kagum, bahkan lupa takut. Ternyata bakat jantan manusia hewan sehebat ini. Dua hewan dengan cepat menghindar dan menyerang, mata telanjang sudah tidak bisa menangkap sosok mereka. Bai Wanwan memeluk erat keranjang berisi anak-anak, siap menghindar kapan saja. Harimau mencoba menerjang ke arah sini beberapa kali. Semuanya ditahan oleh serigala perak. Setelah tak terhitung banyaknya ronde, harimau terlempar ke dalam hutan, berguling beberapa kali, baru berdiri dengan sempoyongan. Mata harimau menatap betina kecil di belakang serigala perak, tatapannya penuh ketidakrelaan. Dia mundur dengan hati-hati, mencoba lagi di sekitar situ sebentar, akhirnya terpaksa mundur perlahan karena intimidasi serigala perak. Setelah memastikan sekitar tidak ada bahaya, Xin Feng segera berubah wujud menjadi manusia, memeluk Bai Wanwan ke dalam pelukannya. Kaget ia. Awalnya memang kaget,
bagaimanapun ini pertama kali berhadapan langsung mana mungkin tidak takut. Tapi Xin Feng melindunginya dengan sangat baik. Tidak, ada kau hebat sekali. Dia memuji dari lubuk hati. Wujud hewan serigala perak sangat ganas dan berwibawa. Hatinya merasa beruntung. Untung menggunakan poin untuk menyembuhkannya. Kalau tidak, biarpun tidak jatuh ke tangan hewan liar, dia juga akan dibawa lari harimau. Pujian betina kecil membuat mata Xin Feng berbinar senyum. Menoleh melihat sekeliling. Naiklah, kita cari tempat istirahat semalam dulu. Bai Wanwan memeluk anak-anak naik ke punggungnya lagi. Hari hampir gelap, cuaca juga makin dingin. Kau lihat itu gua bukan? Di dinding gunung yang tertutup salju putih, dekat tanah ada lubang hitam gelap. Lubangnya sangat kecil, hanya setinggi setengah orang. Xin Feng segera menggendongnya mendekat. Kau tunggu di sini, aku masuk lihat sebentar, segera keluar. Bai Wanwan memeluk anak-anak menempel di dinding gunung. Di dalam hutan sudah sangat redup, salju di tanah memantulkan cahaya lemah. Dia menatap sekeliling dengan waspada. Xin Feng segera muncul di sampingnya. Di dalam tidak ada bahaya, cuma guanya sempit. Kita istirahat semalam di sini dulu. Bai Wanwan sudah hampir mati rasa kedinginan, memegang tangan Xin Feng merangkak masuk. Lubang masuknya kecil, di dalamnya juga tidak besar, harus berjalan membungkuk, dalamnya juga cuma 2-3 meter. Kondisi buruk juga terpaksa dijalani. Beberapa anak sudah berteriak cukup lama di dalam keranjang. Tadi situasi darurat tidak bisa menenangkan mereka. Dia buru-buru meletakkan keranjang di tanah, menyingkap kulit binatang dan mengulurkan tangan memeluk mereka. Anak-anak juga ketakutan, terus gemetar dan berteriak. Bai Wanwan menggendong mereka, memeluk dengan lembut, tubuh kecil mereka baru perlahan tenang. Saat dia selesai memeluk anak ketiga, mengulurkan tangan mau mengambil lagi, tangannya malah kosong. Dia meraba-raba lagi di dalam, lalu dengan kasar menyingkap seluruh kulit binatang. Di bawah cahaya remang-remang, keranjang bambu itu kosong melompong, sama sekali tidak ada anak keempat. Dia langsung berdiri. Xin Feng, cepat lihat di belakangmu ada anak harimau tidak? Xin Feng mendengar itu berbalik masuk. Kenapa? Anak harimau hilang. Bai Wanwan panik. Cepat lihat di gua ini ada tempat sembunyi tidak? Anak harimau hilang. Xin Feng mendengar itu wajahnya berubah drastis, segera mencari di dalam gua. Tapi gua itu cuma segitu besarnya, mereka hampir membalikkan tanah pun tidak melihat sisa satu anak harimau itu. Bai Wanwan mencengkeram lengan Xin Feng, suaranya terburu-buru. Pasti tadi aku memelukmu terlalu erat sampai tidak sadar anak harimau jatuh keluar. Awalnya saat melahirkan anak-anak berwujud hewan ini, dia masih agak tidak terbiasa, bahkan tidak bisa menempatkan diri sebagai ibu. Tapi setelah merawat mereka selama ini, dia sudah menganggap anak-anak itu darah dagingnya sendiri. Xin Feng mengangkat tangan memeluknya. Jangan takut, aku cari batu untuk menutup lubang gua, lalu pergi cari anak harimau. Kau sembunyi di dalam, jangan sekali-kali keluar. Baik, kau cepat pergi. Dia tahu dirinya tidak bisa ikut pun hanya jadi beban. Cara terbaik adalah dia membawa anak-anak lain bersembunyi, tidak menyusahkan Xin Feng. Anak-anak terlalu kecil, ketemu hewan buas tidak cukup untuk satu suapan. Xin Feng tidak berani menunda, dengan cepat mencari batu menyumbat mulut gua, lalu berlari kencang kembali ke jalan semula. Dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak emosi, takut Wanwan khawatir. Tapi sudah lewat begitu lama, satu anak sendirian di luar, tanpa perlindungan ayah, dia tidak berani berpikir terlalu jauh. Setelah seluruh suku dibantai, hewan liar mulai mencari keberadaan Bai Wanwan di mana-mana. Qiurong yang sedang keluar mencari kabar, baru masuk suku sudah merasakan ada yang tidak beres. Bau amis darah yang pekat tercium. Alis pedangnya berkerut berat, segera berubah menjadi wujud hewan. Di mana-mana di suku terpercik darah. Dia mencoba mencari pembunuh atau orang yang masih hidup,
tapi setelah berputar 2 kali, satu pun manusia hewan yang hidup tidak terlihat. Di benaknya tiba-tiba muncul wajah Bai Wanwan. Dia tanpa sadar berbalik, menuju ke arah gunung belakang. Di atas salju yang luas penuh dengan tubuh manusia hewan yang hancur. Sudut bibirnya yang terkatup rapat semakin turun, hatinya sudah punya dugaan. Tak lama kemudian dia sampai di depan gua batu rumah Bai Wanwan. Pintu gua terbuka lebar, di dalamnya tidak ada suara apapun. Dia berubah menjadi wujud manusia berjalan masuk. Di dalam kosong melompong, seperti tidak pernah ditinggali orang. Tidak ada jejak perkelahian, malah seperti barang-barang sudah dipindahkan semua. Entah kenapa dia lega, baru mau berbalik, tiba-tiba mencium suatu aroma. Dia mengendus lagi mencoba mengenali, ekspresinya menjadi semakin serius. Kenapa aroma di dalam gua mirip dengannya? Aroma itu sepertinya tersebar di setiap sudut gua. Hatinya samar-samar punya dugaan. Keluar dari gua melihat jejak kaki berantakan di atas salju, setelah mengenali jejak serigala perak dengan teliti, dia mengikutinya. Berjalan terus jejak kaki itu menghilang. Jelas Sin Feng sengaja menutupinya. Qiurong baru mau lanjut mengejar ke arah hilangnya jejak kaki, tiba-tiba mendengar suara lemah. Menoleh melihat ke samping, di atas salju seekor anak putih sedang bergerak. Hampir menyatu dengan salju, kalau tidak dilihat teliti hampir tidak kelihatan. Suara anak itu makin lemah. Qiurong berbelok arah melangkah mendekatinya. Anak itu terlalu kecil, sudah kedinginan begitu lama di salju, sudah sangat lemah, bahkan meronta pun susah. Qiurong berubah menjadi wujud manusia berjalan ke sisi anak itu, mengulurkan tangan menjinjingnya dari tanah. Saat melihatnya, hati Qiurong menegang. Di tangannya adalah seekor anak harimau kecil, sepertinya baru lahir belum lama. Aroma di tubuhnya adalah warisan darinya. Qiurong langsung tahu ini adalah anaknya. Satu-satunya hubungan yang dia lakukan dengan betina adalah malam itu. Belakangan segala hal tentang betina itu tidak bisa dia ingat, dia bahkan sempat curiga apakah dia cuma berkhayal, sebenarnya tidak pernah terjadi. Sekarang melihat anak harimau ini, dia baru yakin kejadian malam itu benar-benar terjadi. Melihat anak harimau yang sekarat, dia tidak sempat berpikir banyak, segera menggunakan kekuatan bakatnya untuk membungkusnya. Hawa hangat membuat anak harimau perlahan pulih vitalitasnya. Setelah memastikan anak harimau tidak dalam bahaya nyawa, Qiurong baru memegang anak itu dan mengamatinya teliti. Di tubuh anak itu tidak ada ciri-ciri ibunya, sulit dibedakan. Membolak-balik memeriksanya sebentar, anak harimau membuka mulut kecilnya menguap. Mungkin karena mencium bau ayahnya, anak harimau sama sekali tidak menolaknya, malah menggosokkan kepala di telapak tangannya, mencoba mencari posisi nyaman untuk tidur. Qiurong belum pernah jadi ayah. Melihat anak kecil ini bergantung padanya, di hatinya muncul perasaan asing, membuatnya tanpa sadar ingin merawat makhluk kecil ini dengan baik. Dia menyentuh anak harimau itu dengan jari. Ibumu sebenarnya siapa? Hanya saat betina berubah menjadi wujud hewan, aroma khasnya baru bisa dicium oleh orang terdekat. Tapi belakangan ini betina yang hamil di suku kucing hanya Bai Wanwan. Apa benar dia? Qiurong memasukkan anak itu ke dalam pelukannya. Tidak boleh membiarkan Bai Wanwan jatuh ke tangan hewan liar. Dia harus menemukannya dan bertanya jelas. Kalau benar dia, Qiurong tidak memikirkan hal selanjutnya, dengan cepat melompat ke hutan yang lebih dalam. Bai Wanwan sendirian menanggung kecemasan, tak tahan bertanya pada sistem. Kacang, kau punya cara menemukan anak harimau tidak? Tuan rumah, kalau poin cukup bisa. Tapi kau sekarang cuma sisa 800 poin. Kalau begitu bisakah kau hutangkan padaku? Aku bisa bayar 2 kali lipat 3 kali lipat padamu. Dibandingkan poin, tentu saja nyawa anak lebih penting. Tuan rumah, tidak bisa. Bai Wanwan menendang dinding gunung dengan kesal. Tuan rumah jangan cemas. Nanti cari beberapa suami kuat lagi, lahirkan anak bakat tingkat tinggi, nanti bisa pakai poin untuk melindungi dirimu dan anak-anak.
Kalau bisa melahirkan dia mau langsung melahirkan. Abis melahirkan ini langsung hamil lagi. Tapi semua ini tidak bisa langsung terwujud. Dia memejamkan mata dengan gelisah, mencerna emosinya sendiri. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Beberapa anak di pelukannya tidur sangat nyenyak. Tubuh Bai Wanwan sangat lelah, tapi mentalnya sama sekali tidak mengantuk. Dia sudah bangun belasan kali, mengintip lewat celah batu keluar. Di luar gelap gulita, tidak kelihatan apa-apa, terpaksa kembali duduk bersandar dinding. Tiba-tiba di luar terdengar suara binatang buas. Bai Wanwan segera menoleh ke arah lubang gua. Lubang gua tersumbat batu dengan rapat, tidak kelihatan binatang apa di luar, tapi suaranya makin keras. Juga ada suara gigi menggesek batu. Bai Wanwan bangkit menggunakan tubuh kurusnya menahan batu itu. Tapi kekuatannya mana bisa melawan binatang buas. Batu itu terdorong masuk sedikit demi sedikit. Bai Wanwan menggigit bibir sambil menghentakkan kaki ke tanah dengan kuat. Kalau membiarkan binatang buas masuk, dia dan anak-anak bahkan tidak akan sempat meronta. Bai Wanwan membalikkan badan, menggertakkan gigi mendorong dengan tangan. Sialnya anak-anak di keranjang bangun, mendorong keranjang hingga jatuh dan merangkak keluar perlahan. Anak harimau cepat masuk. Batu sudah terdorong terbuka sebagian besar. Meskipun binatang buas belum bisa masuk, tapi anak harimau bisa keluar dengan mudah. Anak harimau tidak mengerti maksudnya, mengibaskan ekor mendekatinya dengan gembira. Bai Wanwan ketakutan setengah mati, terus berteriak padanya. "Masuk, jangan kemari." Sambil bicara dia mengangkat kaki menghalanginya, tidak membiarkannya mendekati lubang gua. Batu terdorong masuk lagi sedikit. Anak harimau baru sadar ibunya tidak sedang mengajaknya main. Dia melihat binatang buas di lubang gua, ketakutan hingga memutar tubuh gemuknya, langsung menyusup ke dalam keranjang. Dua anak lainnya juga bangun, baru mau mengintip penasaran langsung ditarik kembali oleh anak harimau. Bai Wanwan melihat adegan ini menghela napas lega, lalu mengerahkan tenaga sekuat tenaga untuk menahan. Sekarang hanya bisa berdoa dia bisa bertahan, mengulur waktu menunggu Sin Feng kembali. Binatang buas di luar sudah mencium bau anak-anak, dia mulai menabrak batu dengan gila. Setiap kali ditabrak, Bai Wanwan terdorong mundur beberapa senti. Lubang gua makin besar, cukup untuk dimasuki satu orang. Tamat, melihat lubang itu, hati Bai Wanwan seolah berlubang, terus-menerus dimasuki hawa dingin. Sekali tabrakan lagi, Bai Wanwan langsung terlempar, jatuh di samping keranjang. Kepala binatang buas menjulur masuk. Bai Wanwan tidak bisa melihat jelas wujud binatang itu, tapi bau amis menyengat masuk ke hidung, membuatnya mual. Dia menyambar tongkat bambu di tanah, mendorongnya kuat-kuat ke dalam. Tiba-tiba binatang buas yang sedang bersemangat itu melolong, tubuh besarnya terlempar keluar. Bai Wanwan menjulurkan kepala melihat keluar, tapi batu menghalangi pandangan. Apa Sin Feng sudah kembali? Baru berpikir begitu, batu didorong terbuka, sesosok bayangan muncul di lubang gua. Dia tidak bisa melihat jelas bayangan itu, mengira Sin Feng kembali. Hatinya yang tegang baru mau rileks, bayangan yang masuk itu bicara. "Kau benar-benar memberiku kejutan." Senyum di wajah Bai Wanwan membeku, menatap tak percaya pada orang di depannya. "Kenapa kau?" Roger berjalan ke depannya, menariknya keluar dari ceruk sempit itu. Bai Wanwan sengaja melawannya, sambil menarik tangan sambil menendang. Roger akhirnya membungkuk dan menggendongnya. "Mau apa?" Bai Wanwan menamparkan wajahnya. Dia menggunakan 70-80% tenaga, tapi mendarat di wajah Roger rasanya seperti digaruk gatal. Roger mengangkat tangan menangkap pergelangan tangannya. "Kalau tidak ingin kau dan anak-anak celaka, diamlah sedikit." Bai Wanwan tidak mempan diancam, terus meronta tanpa henti. Tangan tidak bisa gerak dia pakai kaki menendang. Roger mendengus pelan. "Kau ini benar-benar." Agak kesal tapi juga tak berdaya. Toh tidak melukainya, dia akhirnya diam saja,
menggendongnya sambil menjinjing keranjang, dengan cepat keluar dari gua. Di luar gua angin dingin menderu. Amarah Bai Wanwan belum reda, tapi kedinginan sampai menggigil, terpaksa berhenti menendang, meringkuk menjadi gumpalan. Roger melihat dia tiba-tiba diam jadi tertawa kesal. Bagus, masih tahu tidak menyiksa diri sendiri. Bai Wanwan memang membencinya, tapi sekarang jatuh ke tangannya, selama tidak mati pasti bisa cari kesempatan. Jadi dia tidak perlu terus keras kepala. Dingin sekali, kau mau membawaku pergi begini saja. Aku berubah wujud hewan, kau naiklah. Kekuatan bakatku bisa menahan sebagian angin dingin. Selesai bicara Roger berubah menjadi serigala hitam raksasa. Ukurannya ternyata lebih besar dari wujud hewan Xin Feng. Kau juga serigala. Tentu saja, wujud hewanku gagah dan berwibawakan. Bai Wanwan tidak menggubris, menjambak bulu di lehernya dan memanjat naik. Benar saja angin dingin di sekitar berkurang. Bai Wanwan tiarap di punggungnya, menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Tidak tahu apakah Xin Feng sudah menemukan anak harimau, kapan dia akan kembali. Roger sangat puas dengan sikapnya, segera berdiri, berlari kencang di atas salju. Bai Wanwan memanfaatkan saat dia tidak memperhatikan, setiap beberapa saat mengambil barang kecil dari ruang spasial dan membuangnya ke bawah. Setelah melempar sepanjang jalan, dia menoleh ke belakang. Salju masih turun. Kalau begini terus dia agak khawatir kalau Xin Feng tidak segera menyusul, barang-barang itu akan terkubur salju semua. Roger menggendongnya berlari sangat lama. Bai Wanwan menarik bulu di lehernya dan berteriak. Perutku sakit, kau berhenti. Roger meskipun belum memiliki istri, tapi dia tahu betina itu sangat lemah. Jangankan di hari bersalju besar begini, saat musim dingin bersembunyi di gua saja mudah sakit dan kehilangan nyawa. Perkataan Bai Wanwan membuatnya seketika tegang, sama sekali tidak curiga benar atau tidak, langsung mencari tempat terlindung angin untuk berhenti. Sakit sekali, kau tahan sebentar, aku bawa kau ke suku terdekat mencari tabib. Bai Wanwan tiarap tidak bergerak. Dia bukan sakit sungguhan, hanya ingin mengulur waktu. Tidak perlu, mungkin karena kau lari terlalu kencang jadi terguncang, aku istirahat sebentar nanti sembuh. Roger agak menyalahkan diri sendiri, baru terpikir kalau tadi dia memang lari sangat cepat. Punggung serigala hitam sangat lebar dan berbulu, sebenarnya cukup nyaman untuk berbaring. Bai Wanwan bahkan membalikkan badan di atasnya. Roger tidak berani bergerak sedikitpun. Masih sakit. Sakit, jawabnya tanpa berkedip. Menunggu begini saja, apa tidak akan makin parah? Tidak bisa, aku harus membawamu mencari tabib. Bai Wanwan mengangkat tangan menarik bulunya lagi. Sudah kubilang tidak perlu, kau diamlah sedikit. Hatinya sekarang sedang gelisah, harus menghadapi Roger, juga khawatir pada anak-anak dan Xin Feng. Secara fisik tidak ada yang sakit, tapi hatinya benar-benar gelisah dan tidak nyaman. Roger tahu betina kecil marah, diam cukup lama, akhirnya tak tahan bicara lagi. Masih sakit tidak? Sakit, jawab Bai Wanwan tidak sabar. Roger ragu sejenak, tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Bai Wanwan, kau tidak sedang membohongiku kan? Bohong untuk apa? Kau ingin mengulur waktu sampai Xin Feng datang menolong. Roger tersadar dan tidak tiarap lagi. Bai Wanwan memaki dalam hati, gawat. Lalu dia mendengar Roger berkata, karena sakit sekali, aku bawa kau cari tabib. Selesai bicara dia langsung lari lagi. Bai Wanwan melihat dia sudah tahu, tidak menjelaskan juga tidak menyangkal. Roger berlari cukup lama, melihat dia tidak ribut, malah jadi tidak biasa. Kau masih sakit tidak? Dia memutar kepala besarnya, mencoba melihat ke belakang. Bai Wanwan sama sekali tidak menggubrisnya. Begitu saja berlari di malam hari selama beberapa jam, Bai Wanwan mulai ribut lagi. Aku lelah sampai tidak bisa pegangan lagi, aku mau istirahat.
Roger juga tidak berniat membawa betina kecil lari semalaman, tubuh betina kecil pasti tidak kuat. Di jalan dia terus mencari tempat yang cocok untuk istirahat. Kau tahan sebentar lagi, di depan ada mata air panas, di sana hangat. Aku bawa kau ke sana, kau tidur akan lebih nyaman. Setelah lari beberapa puluh menit lagi, serigala hitam berhenti di sisi gunung dan berubah menjadi manusia. Dia menggendong Bai Wanwan yang mengantuk, menyingkirkan salju di tanaman rambat. Bai Wanwan menguap melihat ke depan. Di balik tanaman rambat ada gua besar. Roger menggendongnya masuk. Semakin ke dalam semakin hangat, sangat nyaman sampai membuatnya menyipitkan mata. Tapi suara auman binatang buas membangunkannya. Kau tunggu di sini. Roger menaruhnya di dinding gua, dengan cepat menerjang masuk ke dalam gua, membersihkan binatang buas di kolam air panas. Bai Wanwan tersadar, memeluk erat anak-anak di pelukannya. Depan gelap gulita, dia tidak bisa melihat apa-apa, bahkan tidak tahu binatang buas jenis apa di dalam gua. Hanya tahu suara-suara itu segera menghilang, lalu terdengar langkah kaki Roger mendekat. Setelah memastikan sekitar aman, Roger baru bicara. Tidur di sini semalam, besok pagi lanjut jalan. Bai Wanwan justru berharap tidur semalam, siapa tahu Sin Feng bisa menyusul. Roger duduk di sampingnya, Bai Wanwan tidak mempedulikannya. Roger adalah manusia hewan berbakat, bahkan di malam yang gelap gulita, penglihatannya lebih baik dari betina. Bai Wanwan tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat wajah Bai Wanwan. Bahkan saat dia memanggilnya tadi Bai Wanwan mencebikkan bibir, tapi tidak bersuara, jelas tidak mau meladeninya. Dia tak tahan tersenyum. Hei, kau benar-benar betina suci. Bai Wanwan mendengus. Apa betina suci tidak betina suci, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Pokoknya betina suci tidak tertulis di wajah, dia hanya perlu bersikeras tidak mengaku. Suami Huya, Ruyi, menyebarkan kabar bahwa kau adalah betina suci ke hewan liar. Kau tahu jatuh ke tangan hewan liar nasibnya akan seperti apa. Bai Wanwan memang agak penasaran dengan kelompok ini. Kenali dirimu, kenali musuhmu, maka kau akan menang dalam 100 pertempuran. Dia harus tahu ancaman yang dihadapinya. Coba ceritakan. Roger menatap profil wajahnya, ingin melihat apakah dia akan ketakutan. Jatuh ke tangan mereka, betina manapun hanya akan jadi induk hewan untuk melahirkan. Mereka tidak akan merawat betina, hanya menjadikan betina alat pelampiasan nafsu. Lalu, tatapan Bai Wanwan mengandung rasa ingin tahu murni. Roger tidak bisa melihat jelas, tapi dia sepertinya tidak setakut betina lain. Kalau mereka tidak senang, sewaktu-waktu bisa memakan betina itu. Jadi aku yang menyelamatkanmu. Menyelamatkanku. Bai Wanwan memutar bola mata. Kau dan mereka apa bedanya? Memangnya kau menyelamatkanku untuk berbuat baik? Roger tersedak oleh perkataannya. Betina suci bagi jantan manapun adalah godaan yang tak terkatakan. Gen mereka terukir dengan hal utama yaitu reproduksi. Meskipun bayang-bayang masa lalu membuatnya tidak ingin berpasangan dengan betina, tapi setelah tahu Bai Wanwan adalah betina suci, muncul juga keinginan untuk memilikinya sendiri. Setidaknya aku tidak akan menganggapmu sebagai induk hewan. Cih, jadi aku masih harus berterima kasih padamu. Bai Wanwan malas berdebat dengannya, langsung mengejeknya. Roger awalnya hanya punya niat itu, tidak harus menjadi suaminya. Tapi perkataan Bai Wanwan membuatnya tidak rela. Hewan cacat Sin Feng saja bisa jadi suaminya, dia kurang apa dibanding Sin Feng. Selera betina kecil ini benar-benar buruk. Kau punya pilihan, tidak menerima aku jadi suamimu, kalau begitu aku hanya bisa menjualmu. Bagaimanapun kau adalah betina suci, aku yakin pasti bisa ditukar dengan banyak barang. Dia mengira Bai Wanwan akan marah. Ternyata betina kecil itu langsung bersandar di dinding. Boleh, jual saja. Sekarang diam sedikit, aku mengantuk. Roger justru dibuat kesal oleh perkataannya. Dijual pun tidak mau menjadikannya suami.
Bai Wanwan awalnya hanya tidak ingin meladeni Roger, memejamkan mata pura-pura tidur. Tapi kejadian bertubi-tubi hari ini membuatnya lelah dan cemas, tak tahan akhirnya benar-benar tertidur. Tapi karena ada beban pikiran, tidurnya tidak nyenyak. Terbangun kaget, cahaya sudah masuk dari mulut gua. Xin Feng tidak menyusul. Bai Wanwan merasa kecewa, lalu mendengar suara anak-anak. Roger sedang menggendong 3 anak hewan. Kau mau apa? Wajah Bai Wanwan penuh kewaspadaan, langsung berdiri berjalan ke arahnya. Roger yang baru saja reda marahnya, kembali tersulut dengan mudah. Kau bilang aku mau apa? Beberapa anak ini kelaparan dan berteriak, aku takut mengganggumu jadi ku beri makan sedikit. Bai Wanwan baru melihat jelas, dia memang sedang memberi makan anak-anak. Roger mendengus. Kalau aku mau apa-apakan kalian, semalam banyak kesempatan. Saat kau tidur nyenyak aku bisa lempar mereka ke salju. Bai Wanwan tahu dia salah paham. Tapi Roger bukan orang baik, dia melakukan ini juga karena ada maunya pada dirinya. Jadi dia tidak merasa bersalah, apalagi minta maaf karena salah paham. Dia berjalan ke tepi kolam air panas, membasuh diri sekadarnya, merapikan rambut yang berantakan, baru kemudian mengambil dendeng untuk mengisi perut. Tatapan Roger terus mengikutinya. Betina kecil tak punya hati ini. Dia menggertakkan gigi. Kalau perut tidak sakit, selesai makan kita berangkat. Bai Wanwan tidak mempedulikannya lagi. Tahu dia tidak mungkin berhenti terlalu lama karenanya, jadi dia makan dendeng pelan-pelan, mengulur waktu sebisa mungkin. Roger menunggu dan menunggu, akhirnya habis kesabaran, langsung berubah wujud hewan, memasukkan anak-anak ke keranjang dan menggigitnya. Jalan tidak jalan aku bawa anak-anak pergi. Bai Wanwan baru menelan suapan terakhir dendeng. Buru-buru apa? Aku kan belum selesai makan. Saat naik ke punggung serigala hitam, karena kesal dia menjambak segenggam bulunya dengan kuat. Roger tidak marah. Hatinya sudah merencanakan mau membawa betina kecil ke suku mana untuk hidup. Semalam sejak niat itu muncul, tiba-tiba dia merasa lelah berlarian ke sana kemari selama ini. Kalau bisa berpasangan dengan betina kecil dan hidup di suku sepertinya tidak buruk. Sepanjang hari berikutnya, Bai Wanwan menoleh tak terhitung kali, tapi tidak melihat bayangan Xin Feng. Hatinya makin cemas. Apakah Xin Feng membuang waktu mencari anak harimau, atau bertemu ancaman hewan liar? Roger kali ini sangat memperhatikan guncangan, tidak membuatnya terlalu tidak nyaman. Sebentar lagi bisa bertemu karavanku. Setelah bertemu aku bawa kau ke suku terdekat. Tunggu cuaca agak hangat, aku bawa kau pergi lagi. Bai Wanwan tetap tidak mempedulikannya. Roger awalnya masih sesekali mengajaknya bicara, dia sekalipun tidak menyahut. Lama-lama Roger juga jarang mengajaknya bicara. Kau tidak bicara aku anggap setuju. Membawanya lari di salju beberapa saat, di depan terdengar keributan. Orang-orang karavan melihatnya dan muncul dari balik salju. Di sekitar ada jejak hewan liar tidak. Mereka dipancing ke tempat lain. 1 ekor hewan liar sudah kami bereskan. Bagus, bawa barang dan jalan. Jantan di karavan menatap penasaran pada Bai Wanwan. Hati mereka heran. Kapten meskipun populer di kalangan betina, tapi bertahun-tahun tidak pernah membawa betina dalam perjalanan. Kapten, ini siapa? Ini calon istriku. Setelah berpikir seharian, niat Roger makin jelas. Dia tidak mau biarkan saja, dia tetap mau jadi suaminya. Jantan lain tertegun, mengamati Bai Wanwan sebentar baru bertanya. Kapten nanti tidak memimpin kami lagi. Yinli sudah bisa memimpin sendiri. Kalau aku tidak lanjut, dia bisa memimpin kalian. Bai Wanwan mendengar percakapan mereka, langsung menegakkan badan duduk di punggung Roger. Kau bicara omong kosong apa? Siapa yang mau jadi istrimu? Roger menggerakkan kepala besarnya, seolah sengaja menggosokkan diri di telapak tangannya. Pokoknya aku sudah putuskan, nanti kau di mana aku di situ.
Bai Wanwan malas meladeninya. Suaminya setidaknya harus orang yang dia sukai. Roger ini bisanya cuma melakukan hal yang menyebalkan, masih mau jadi suaminya. Jangan harap. Jalan dulu, di sini tidak aman. Kalau hewan liar mencari ke sini, orang karavan yang sedikit ini tidak akan kuat menahan serangan hewan liar. Roger membawa karavan lari kencang di salju. Bersembunyi dan lari selama 2 hari. Saat hampir mendekati suku kecil, jantan yang berjaga di belakang tiba-tiba berteriak. "Kapten gawat, ada hewan liar mengejar." Bai Wanwan kaget dan menoleh ke belakang. Salju berterbangan memenuhi langit. Samar-samar terlihat jejak beberapa binatang buas. Roger dengan cepat memutar arah pergi. Saat ini dia harus menghemat tenaga, tidak bisa lagi membagi kekuatan bakat untuk melindungi Bai Wanwan dari dingin. "Bai Wanwan, kau tahan sebentar." Begitu suaranya jatuh, Bai Wanwan merasakan angin menjadi tajam, menyayat kulit yang terbuka seperti pisau. Memaki dalam hati, dia segera membenamkan kepala ke dalam bulu serigala hitam. Meski begitu tubuhnya perlahan menjadi dingin, bahkan tangan dan kaki mulai kaku. Dia baru mau bilang pada Roger kalau dia tidak kuat lagi, di belakang terdengar suara pertarungan. Hewan liar mengejar mereka. Lolongan binatang buas perlahan berubah menjadi jeritan, lalu berhenti tiba-tiba. Roger akhirnya tak tahan berhenti. Melihat jantan yang bersamanya hidup mati dicabik-cabik, matanya menjadi merah. "Tunggu sebentar, kau diam di sini sendiri." Selesai bicara, Bai Wanwan bahkan belum sempat bereaksi, sudah dilempar langsung ke salju, pantatnya sakit terbentur. Dia juga tidak sempat mempedulikannya, segera memeriksa anak-anak. Anak-anak kedinginan sampai gemetar, merasakan kedatangan ibunya. Mereka berguling keluar dari kulit binatang dengan sedih. Bai Wanwan mengelus mereka, melihat pertempuran kacau di depan dengan hati gelisah. Meskipun jatuh ke tangan Roger bukan hal baik, tapi dibanding hewan liar, dia lebih memilih Roger menang. Semua kekuatan bakat dikerahkan. Di salju api, angin, petir muncul bersamaan. Bai Wanwan sama sekali tidak bisa melihat jelas adegan pertempuran itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang basah memercik ke wajahnya. Dia refleks mengusapnya, lengket. Segera sadar yang di tangannya adalah darah. Dia tidak peduli dingin lagi. Di sini terlalu dekat dengan tempat pertempuran, salah sedikit dia bisa jadi korban. Segera memeluk keranjang, lari cepat menjauhi tempat pertempuran. Pertarungan makin sengit. "Kapten, kau pergi dulu." "Tidak bisa. Aku pergi kalian tidak akan kuat." Roger membunuh dengan mata merah. Karavannya yang hampir 30 jantan, sekarang sisa kurang dari 20. Yinli langsung menariknya keluar dari pusat pertempuran. Bersamaan dengan itu 2 rekan lagi tumbang. "Kapten harus pergi. Tinggal di sini cuma mati. Kita berpencar lari mungkin masih ada kesempatan." Kata-kata Yinli membuat Roger seketika sadar. Benar, tinggal semua mati. Biarkan mereka berpencar lari. Yinli mengangguk. "Kapten bawa betina kecil pergi dulu, kami baru berpencar lari." Roger tahu tidak boleh buang waktu, segera berbalik mengejar betina kecil yang lari jauh. Langsung menunduk menggigitnya dan mengangkatnya. Bai Wanwan hampir mati ketakutan. Begitu menoleh melihat mulut besar berdarah mau menggigitnya. "Ini aku. Kau mau lari kemana?" Roger marah setengah mati. Dia memimpin karavan melawan hewan liar, betina ini malah cuma mau kabur. Bisa kabur kemana? Kalau tidak mati kedinginan, ya dimakan binatang buas lain. Bai Wanwan terguncang hebat malas menanggapinya, memeluk erat keranjang berisi anak-anak. Sudah hilang 1 anak harimau, sisanya harus dia lindungi. Hati Roger sedang kacau, lupa menggunakan kekuatan bakat melindungi betina kecil. Saat sadar, betina kecil sudah kedinginan sampai agak kaku. Roger menemukan sarang binatang buas, membunuh binatang itu dan membersihkannya, lalu membawa Bai Wanwan masuk. Melempar Bai Wanwan yang hampir beku jadi es batu,
lalu mulai berputar-putar di dalam gua. Bai Wanwan susah payah bangun dan duduk. Kau bisa tidak jangan goyang-goyang. Goyang sampai aku pusing. Dia merasa kepala berat, kaki ringan, seluruh tubuh dingin. Tidak perlu dibilang pasti masuk angin. Roger mendengar suaranya langsung berbalik, menerjang dengan amarah, mencekik lehernya yang rapuh. Lepaskan aku. Bai Wanwan berusaha melepaskan tangannya, mencoba membuat dirinya lebih nyaman. Roger malah mencekik makin erat. Gara-gara kau, kalau bukan karena kau, jantan yang kubawa tidak akan mati satupun. Bai Wanwan mendongak susah payah bernapas. Dasar bajingan sialan, memangnya dia yang memohon Roger datang mencarinya. Bai Wanwan mengangkat kaki menendangnya, memukul lengannya dengan kuat, lalu menunduk menggigit pergelangan tangannya sekuat tenaga. Rasa sakit yang ringan membuat Roger sadar dan melepaskan tangan. Udara dingin tiba-tiba masuk ke tenggorokan, Bai Wanwan batuk hebat. Roger kaget, baru mau tanya, Bai Wanwan sudah tenang dan langsung memaki. Roger, dasar bajingan sialan. Apa aku yang memohon padamu membawaku pergi? Atau aku yang membunuh jantan di karavanmu? Kau sendiri yang punya niat jahat tapi tidak mampu, malah maksa ikut campur. Kau dengar baik-baik, yang menyebabkan semua ini bukan aku, tapi kau. Wajah Roger pucat pasi, berbalik meninju dinding gua. Kepala Bai Wanwan makin sakit, tak tahan mengejek. Pukul saja, sekalian hancurkan tempat ini. Lihat karavanmu masih bisa hidup berapa jantan. Roger berbalik memelototinya. Kalau kau memprovokasiku lagi, biarpun kau betina suci, aku akan membunuhmu. Dasar bodoh. Bai Wanwan memaki sekali, kepalanya makin sakit. Sudah tidak ada tenaga bertengkar denganmu. Mengulurkan tangan menarik keranjang di samping kepelukan, lalu pingsan. Di dalam gua tiba-tiba hening. Roger butuh waktu cukup lama untuk menyesuaikan diri dan perlahan menjadi tenang. Bai Wanwan, masalah ini semua gara-gara kau. Kalau bukan karena identitasmu. Bicara sampai di sini, melihat Bai Wanwan menundukkan kepala, dia berjalan kembali ke sisinya. Kau dengar tidak? Betina kecil itu tidak bereaksi. Hati Roger kesal, langsung mengulurkan tangan menarik lengannya. Tarikan ini membuat Bai Wanwan langsung tumbang. Roger refleks menepuk tangan takut dia jatuh. Bai Wanwan jatuh begitu saja ke dalam pelukannya. Seluruh tubuh Roger kaku. Menyadari suhu tubuh Bai Wanwan tidak normal, dia segera mengangkat tangan menyentuh wajahnya. Suhu yang membakar membuat tangannya berat, amarah di wajahnya membeku. Dia baru ingat ini hanya betina kecil yang lemah. Musim salju bagi betina memang berbahaya.